Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan demonstrasikan realisasi untuk labjad yang keempat di mata kuliah praktek rangkaian listrik dengan judul penggunaan CRO dan AFG. Tujuan dari praktek kali ini, setelah selesai praktek, diharapkan mahasiswa dapat yang pertama menggunakan CRO dan AFG dengan baik, benar, dan aman. Kemudian yang kedua, mahasiswa dapat terampil mengukur suatu besaran listrik yang dapat diukur dengan CRO dengan aman. Kemudian untuk teori singkatnya, ini ada penjelasan atau langkah-langkah kalibrasi CRO. Ini nanti kita gunakan ketika kita menggunakan CRO yang jenisnya analog. Sehingga kita harus kalibrasi terlebih dahulu. Langkah-langkahnya seperti ini, mulai dari mengatur panel volt per diff pada range 1 volt, kemudian time per diff di range 0,1 milisecond, dan seterusnya sampai langkah ke-13. Ini kita gunakan untuk CRO yang analog. Di lab dasar listrik yang kita masih menggunakan CRO analog. Tapi pada kesempatan kali ini, karena kita menggunakan perangkat lunak multisim, nanti kita menggunakan CRO digital. Sehingga nanti untuk langkah kalibrasinya, kita langsung tekan tombol auto set, sehingga langsung otomatis terkalibrasi. Kemudian untuk percobaannya, yang pertama, CRO digunakan untuk mengukur tegangan DC. Kemudian nanti yang kedua, CRO digunakan untuk mengukur tegangan AC. Kemudian yang ketiga, nanti kita gunakan CRO digunakan untuk mengukur frekuensi. Jadi ya, tiga percobaan itu yang akan kita realisasikan, yaitu penggunaan CRO. Baik, yang pertama, CRO digunakan untuk mengukur tegangan DC. Untuk rangkaiannya seperti ini, rangkaian dari pengukuran, mulai dari sumber variabel DC, kemudian kita ukur tegangannya menggunakan voltmeter, nanti kita gunakan multimeter, kemudian terminal sumber dari tegangan DC-nya itu kita ukur menggunakan CRO. Ini DC variabel, jadi nanti bisa kita variasi tegangannya berapa. Di tabel 6 terbaca penunjukan voltmeter, misalnya 1 volt, 5 volt, 15 volt, dan 20 volt. Kita ada 4 sampling nanti, sampel pengukuran, sehingga nanti hasil pengukuran dibandingkan antara voltmeter dengan CRO. Berapa? Ini tuh hasil pengukuran dari voltmeternya, 1 volt, 5 volt, kemudian ini adalah untuk tabel hasil pengukuran di CRO-nya. Baik, langsung kita realisasikan. Untuk yang pertama ini, CRO digunakan untuk mengukur tegangan DC. Kita buka dulu multisim. Kemudian yang pertama kita ambil sumber tegangan DC, ini flash source. Kemudian power source, DC power. Kita double klik saja. Kita taruh di sini. Bawah sini boleh. Kemudian ya cuma satu itu aja. Yang kedua kita ambil multimeter. Nah, multimeter nanti kita gunakan untuk mengukur tegangannya ini. Kemudian yang ketiga kita ambil CRO. Kita pilih yang Tektronix Oscilloscope. Nah, Tektronix Oscilloscope. Kita geser saja. Baik, kita rakit. Yang pertama dari sumber DC, kita hubungkan dengan voltmeternya. Dari sumber DC ini yang positif,
positif, kita hubungkan ke terminal positif di multimeter. Dan yang negatif, kita hubungkan ke terminal negatifnya. Kemudian yang CRO, ini yang positif kita hubungkan terminal positif, yang negatif atau terminal grounding di CRO-nya kita hubungkan dengan terminal negatif di sumbernya. Sehingga kalau kita amati dari CRO-nya ini kita tidak tahu terminal mana, grounding yang mana, channel 1 yang mana. Nah, ini kita double klik dulu biar kita tahu nama-nama terminal dari CRO-nya. Ini kita double klik sehingga nanti muncul tampilan visualnya. Seperti ini. Jadi ini merupakan interpretasi dari terminal-terminalnya ini. Di sini ada P, G, 1, 2, 3, 4, dan T. P berarti yang ini, yang atas ini untuk kalibrasi sebenarnya, kalibrasi CRO. Kemudian yang G adalah terminal groundingnya. Kemudian yang 1, 2, 3, 4 adalah channelnya. Channel 1, channel 2, channel 3, dan channel 4. Kemudian yang T ini merupakan external trigger. Ini kita tidak pergunakan. Nanti untuk pengukuran yang tegangan DC variabel, DC ini kita pergunakan yang channel 1 saja. Nah, channel 1 ini berarti langsung kita sambungkan dari yang angka 1 ini ke terminal positif sumber DC. Kemudian yang terminal ground, grounding ini, ground, kita hubungkan dengan terminal negatif dari sumber DC-nya. Kemudian kita tambahkan grounding, ground, agar nanti simulasinya dapat berjalan. Kita sambungkan ke ground. Baik, seperti ini, sepertinya sudah. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, untuk yang jenis osiloskop atau CRO digital, nanti kita tidak perlu kalibrasi seperti di langkah-langkah yang awal tadi. Ini kita gunakan untuk kalibrasi jenis CRO yang analog. Nanti kita ada videonya tersendiri untuk kalibrasi CRO yang analog. Karena kita menggunakan CRO digital, nanti kalibrasinya langsung otomatis. Kita klik auto set ini, langsung secara otomatis nanti terkalibrasi. Kemudian untuk sampel yang pertama, sampel tegangan yang pertama, kita atur sumber tegangan DC-nya ini ke 1 volt. Kemudian nanti kita ukur ke voltmeternya berapa, kemudian kita ukur menggunakan CRO-nya hasilnya berapa. Jadi kita ukur dulu, kita setting ini tegangan variabel dari sumber DC-nya, kita setting ke 1 volt. Nah, seperti ini. Kemudian untuk voltmeternya kita ambil yang V, kemudian kita klik yang garis lurus untuk yang DC. Berarti multimeternya ini digunakan untuk mengukur tegangan DC, seperti itu. Kemudian kita jalankan, kita klik simulasi. Baik. Ini sudah muncul tegangan multimeter 1 volt. Kemudian untuk CRO-nya, oh ya, karena kita belum nyalakan ini. Nah, seperti ini. Karena kita pergunakan channel 1, ini kita langsung kalibrasi ulang, bisa ini. Atau set, kita klik saja. Nah, ini ada garis 1 atau angka 1 kuning, berarti ini adalah untuk titik groundingnya. Jadi nanti pengukuran tegangan dari yang pertama ini, dari garis yang tengah ini, kemudian ke atas, ini untuk pengaturan volt per diff-nya adalah 2 volt. Jadi kita atur ke 1 volt saja, ini kita ubah volt per diff-nya ini ke 1 volt. Nah, sudah 1 volt. Berarti yang channel 1, CH1 1 volt, berarti channel 1 untuk pengaturan volt per diff-nya adalah 1 volt. Kemudian untuk pembacaan hasil tegangannya, ini ada garis vertikal dan garis horizontal. Untuk tegangan adalah yang garis vertikalnya, sedangkan yang
garis horizontal untuk pembacaan frekuensinya. Kita membaca hasil tegangan, kita mulai dari titik awal dari channel 1-nya ini, channel 1. Kalau channel 1 ini kita ground berarti titik awal dari pembacaan hasil tegangan adalah dari garis horizontalnya yang ini, tengah ini. Kemudian kalau kita ambil source DC, nah dia akan naik sebesar 1 kotak, atau kita bisa sebutnya adalah 1 divisi. Sehingga pengaturan volt per div ini 1 volt, setiap pembacaan 1 kotak atau 1 divisi dikalikan dengan batas ukurnya ini, volt per div-nya. Sehingga hasil pembacaan tegangan sama dengan banyaknya divisi div dikalikan volt per div-nya. Hingga karena tadi titik ground-nya adalah yang ini, kemudian hasil pembacaannya hanya 1 kotak atau 1 divisi, berarti hanya kita klik 1 saja, kita tulis 1, kita kalikan dengan volt per div-nya berapa. Ini, karena kita tadi setting volt per div-nya, channel 1 ini 1 volt, yang di sini 1 volt, berarti kita kalikan 1 V. Sama dengan ya 1 volt. Ini kalau kita tulis lengkap ya, ini 1 divisi dikalikan 1 volt per div. Nah, kan divisinya hilang, sehingga tinggal 1 volt saja. Sehingga hasil tegangannya ya 1 volt. Kemudian untuk pengisian dalam tabelnya, nah ini pengaturan volt per div-nya di CRO ya kita tulis di sini ya 1 volt per div. Kemudian penunjukan CRO 1 divisi. Kemudian hasilnya ya 1 volt. Kemudian selisihnya antara yang di penunjukan voltmeternya ini dengan hasil penunjukan CRO, nah berapa selisihnya. Kemudian yang berikutnya, di tabel berikutnya adalah kita setting untuk sumber tegangan DC-nya ke 5 volt. Nah, kita stop simulasi dulu. Kemudian kita rubah ini sumber DC-nya ke 5 volt. Nah, 5 volt. Kita klik OK. Kita jalannya lagi simulasinya. Nah, penunjukan di voltmeter 5 volt, kemudian penunjukan di CRO-nya. Nah, karena ini sampai di batas atas, ini kita bisa turunkan untuk titik grounding-nya. Ini kita ground dulu, channel 1, kemudian kita atur ke bawah. Nah, ini kita atur ke bawah untuk posisi titik awal pengukuran. Nah, seperti ini. Kemudian kita couplingnya DC, sehingga untuk pembacaan channel 1, yaitu dari titik ground-nya yang bawah ini kita sudah turunkan tadi 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 divisi. Nah, 5 divisi. Sehingga hasil pembacaannya sama dengan 5 divisi dikalikan volt per div-nya. Volt per div-nya masih 1 volt per div, berarti 1 volt per div. Sama dengan ya 5 volt. Nah, seperti ini. Sehingga nanti untuk penulisan di tabelnya, volt per div-nya 1 volt per div, kemudian penunjukannya 5 divisi, hasilnya 5 volt. Kemudian selisihnya berapa. Kemudian seterusnya, seperti itu untuk pengukuran tegangan 15 volt dan 20 volt. Nah, nanti silakan diatur untuk yang ke 15 volt dan 20 volt. Seperti itu untuk pengukuran tegangan DC menggunakan CRO. Kemudian langkah berikutnya, CRO digunakan untuk mengukur tegangan AC. Kalau kita mengukur di lab dasar listrik, ini kita menggunakan yang pertama ini adalah variabel AC. Jadi tegangan AC yang kita bisa atur besaran tegangannya menggunakan auto transformator. Jadi inputnya 220 volt, kemudian kita bisa atur knob-nya sehingga outputnya
dari 0 sampai 220 volt variabel. Nanti kita gunakan variabel sumber tegangan AC di multisimnya itu. Kemudian yang perlu kita ketahui adalah tegangan maksimum, yang pertama adalah VPP atau V puncak-puncak, kemudian berikutnya V maksimum atau VP, dan tegangan efektif atau VRMS. Ini penting kita gunakan pada pembacaan tegangan AC. Nanti untuk jenis-jenis tegangan di AC ada VPP, V puncak-puncak, kemudian V maksimum dan V efektif. Nanti untuk sampel tegangannya sama seperti pengukuran di tegangan DC, yaitu 1 volt, 5 volt, 15 volt, dan 20 volt. Kita rakit dulu untuk rangkaiannya di multisim. Berarti yang tegangan sumber tegangan DC ini kita ganti atau delete saja. Kita ganti dengan sumber tegangan AC. Berarti ini AC power. Nah, kita double klik saja, kita taruh di sini. Kita close, kita hubungkan. Kemudian ini kita hubungkan ke yang positif. Kemudian untuk sampel yang pertama, ini kita atur ke 1 volt. Berarti ini kita atur 1 volt. Ini kita atur 1 volt, kemudian frekuensinya 50 Hz, karena frekuensi tegangan listrik kita 50 Hz. Kemudian sudah, ini 1 volt, 50 Hz, kita klik OK. Nah, seperti ini. Kemudian untuk pengaturan di voltmeternya kita ubah ke yang AC, tegangan AC. Sama seperti ini untuk penyambungan ke CRO-nya, kita ke channel 1, kemudian ya di grounding seperti yang pengukuran tegangan DC. Kita langsung jalankan saja, kita start simulasi. Nah, seperti ini. Karena tadi kita menggeser titik groundingnya, nah ini kita grounding dulu, kemudian kita geser ke atas ke titik yang tengah-tengah ini, kemudian kita ke AC. Nah, seperti ini. Kita atur untuk volt per diff-nya 1 volt per diff, kemudian untuk frekuensinya kita atur 20 milisecond atau 5 milisecond. Nah, seperti ini, tidak masalah. Yang pertama kita baca dulu tegangannya, karena untuk garis vertikal ini adalah untuk pembacaan tegangannya. Kalau kita membaca tegangan AC, yaitu dari puncak bawah ke puncak atas. Puncak bawah ke puncak atas pembacaannya. Ini kita bisa geser-geser biar sesuai dengan garis bantunya atau strip-stripnya ini, agar mudah pembacaannya. Ini bisa kita atur, geser-geser maksud saya, nah, posisi horizontalnya. Misalnya kita atur, nah seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian di pucuk atau pada gelombang yang paling bawah ini kita atur biar langsung ini dari awal perhitungan divisinya. Kalau seperti ini kan di tengah-tengah divisi, kita kesulitan ini berapa titiknya. Itu kita lakukan agar pembacaannya lebih mudah. Berarti ini kita turunkan. Nah, kita turunkan sampai garis awal divisi. Nah, pas garis ini divisi ini. Berarti nanti untuk menghitung tegangannya ya dari sini kemudian sampai puncak-puncaknya berapa. Karena kita misalnya ini kan sudah pas garis ini. Kemudian yang kita baca adalah dari puncak bawah ke puncak atas. Ini kita geser ke sana. Nah, nah, seperti ini. Karena tadi kita sudah pastikan yang puncak bawah itu pas awal garis divisi, kemudian yang puncak atas, nah kita baru tentukan atau sesuaikan setiap garis bantunya yang di tengah-tengah divisi ini. Jadi nanti menghitungnya
2, ini stepnya 1, 2, 3. Berarti ada 4 strip di satu divisi, berarti setiap stripnya adalah 2,5. Sehingga untuk pembacaannya, hasil pembacaan tegangan AC ini 2,75 berarti 2,75 divisi. Nah, kemudian kita kalikan dengan volt per div-nya, 1 volt per div, 1 volt per div, sehingga hasil tegangannya adalah 2,75 volt. Ini merupakan tegangan PP atau V puncak ke puncak, puncak bawah ke puncak atas, sekian volt hasilnya 2,75. Kemudian kalau kita ingin membaca tegangan puncaknya saja atau tegangan maksimum VP atau Vmax, hasil dari pembacaan VPP ini kita bagi 2 atau setengah kali VPP-nya, sehingga 2,75 dibagi 2 berapa ini? 2,75 dibagi 2 1,375. 1,375. Ini adalah tegangan maksimumnya atau tegangan puncaknya atau VP. Kemudian untuk VRMS, RMS atau V efektif sama ini, sama dengan VP dikalikan dengan 0,707. Ini kita dapatkan dari lab sheet-nya ini. Nah ini V efektif, V maksimum dikalikan 0,707. V maksimum atau VP, nah 1,375 dikalikan dengan 0,707. Berapa ini? Ya, langsung kita kalikan saja. Kali 0,707. Nah, 0,9. 0,97 gitu aja. Volt. Satunya volt. Sehingga nanti untuk mengisi di tabel yang pembacaan AC yang ini, tadi kita mengukur untuk sampel tegangannya adalah yang 1 volt. Oke, sebentar. Kita naikkan dulu. Nah, seperti ini. Volt per div dari CRO tadi kita setting di 1 volt per div. Kemudian penunjukan CRO 2,75 divisi. Kemudian tegangan puncak ke puncak VPP-nya adalah 2,75 volt. Kemudian tegangan maksimum ini sudah saya contohkan perhitungannya. VP atau V maksimum yaitu setengah kali V puncak-puncaknya atau 1,375. Kita langsung isikan saja di sini. Kemudian tegangan efektifnya yaitu VP dikalikan 0,707. Hasilnya 0,97. Kemudian selisih V maksimum, selisih VM V multimeter ini dengan CRO yaitu dengan dibandingkan tegangan efektifnya. Kalau di penunjukan voltmeter, multimeternya 1 volt, kemudian tegangan di CRO-nya V efektifnya adalah 0,97. Berapa selisihnya? Itu untuk yang sampel 1 volt. Kemudian kalau kita rubah ke 5 volt, kita rubah 5 volt. 5 volt, frekuensinya sama 50 Hz. Kita klik OK. Nah, kemudian kita jalankan lagi, tab simulasi. Nah, seperti ini. Ini penunjukan multimeter atau voltmeternya 5 volt, kemudian penunjukan CRO-nya. Kalau seperti ini kan tidak terbaca berapa tegangan puncak-puncaknya. Nah, kita besarkan untuk volt per div-nya. Ini kan masih 1 volt per div. Nah, kita naikkan menjadi 5 volt per div. Nah, seperti ini. Ini kita baca tegangan puncak bawah ke puncak atas. Ini sepertinya puncak bawah sudah pas garis
awal divisi sepertinya, atau belum. Kita geser. Ini yang garis horizontal kita geser. Kalau terlalu lebih ya kita naikkan. Jadi ini pengaturan letak vertikalnya menggunakan masing-masing channel. Karena ini kita menggunakan channel 1, ya pengaturan vertikalnya nih di channel 1-nya. Kemudian untuk pengaturan horizontal kita bisa geser-geser ya di pengaturan ini time per div-nya. Ini sudah pas garis awal divisi. Kemudian untuk puncak atas kita geser saja untuk memudahkan hasil pembacaan. Nah, seperti ini. Kemudian kita hitung hasil pembacaannya. 1, 2, 2, ini lebih ini. Ada di tengah-tengah antara strip ini dengan garis yang ini, garis akhir divisinya. Ini 2,5, berarti kalau kita bagi 2 sekitar 1,25. Sehingga totalnya 7,5 ditambahkan 1,25. Nah, berapa ini? Ini 2,75 ditambah 1,25. Berarti bukan 1,25 ya. 0,25. Berarti 2,95. Sorry, kok 0,25, 15. 2,85 divisi. Nah, divisi. Kita menghitung yang 0,15 ini yang di tengah-tengah antar strip ini berapa. Ini kan satu strip kan nilainya 0,25. Nah, 0,2 ini kan ada 4 strip. Ini kan satu divisi dibagi 4 kan 0,25. Nah, satu strip dibagi 2 ya 0,15. Berarti hasilnya ini kita kalikan dengan vol per div-nya. Ini 5. Berarti 5 vol per div. Sama dengan 2,85 kali 5. Kita hitung aja. 2,85 kali 5. 14,25. 14,25 volt. Ini untuk VPP atau tegangan puncak-puncak, puncak bawah sampai puncak atas. Kemudian untuk perhitungan VP atau Vmax, V maksimumnya sama dengan VPP dikalikan setengah atau VPP dibagi 2 gitu aja. Langsung kita bagi 2. 7,125 volt. Kemudian untuk VRMS atau V efektif yaitu VP dikalikan 0,707. Ini kita langsung kalikan saja 0,707. Nah, 5 volt. 5 volt. Nah, seperti ini untuk pembacaan yang kedua. Sehingga nanti untuk mengisi di tabelnya yang baris kedua yang 5 volt ini, volt per div CRO tadi kita setting di 5 volt. Mana? Ini volt per div-nya. 5 volt per div, kemudian penunjukan CRO 2,85 divisi, kemudian tegangan VPP-nya 14, sekian VPP-nya, kemudian tegangan maksimumnya setengah kali VPP 7,125 volt, kemudian tegangan efektifnya langsung 5 volt. Tegangan efektif dibandingkan dengan penunjukan voltmeternya, nah selisihnya berapa? Seperti itu untuk langkah berikutnya 15 volt dan 20 volt. Nah, silakan dicoba sendiri.
Itu untuk pengukuran tegangan AC, CRO digunakan untuk mengukur tegangan AC. Kemudian yang ketiga, yaitu kita gunakan untuk mengukur frekuensi. Kita gunakan AFG. AFG yaitu kepanjangan dari Audio Function Generator atau alat pembangkit gelombang frekuensi. Nah, seperti itu. Kita rakit dulu dari AFG kemudian ke CRO seperti ini. Ya, dari AFG ke CRO. Kita stop dulu simulasinya. Nah, kemudian kita ambil, ini kita delete saja. Ini kita delete. Kita ambil AFG. Mana AFG? Nih, Agilent Function Generator. Nah, kita pakai ini nanti. Ini kalau kita double klik, nah keluar nih tampilan visual dari AFG-nya, Agilent Function Generator. Kita hubungkan yang output yang atas ini dengan channel 1. Kita gunakan nanti di channel 1 pengukurannya. Seperti ini. Kemudian sudah seperti ini dari AFG ke CRO. Ini untuk groundingnya tidak perlu kayaknya, karena ini terminal untuk output yang lain. Kita coba, kita jalankan. Ini kita bisa nyalakan. Nah, kemudian untuk sampel yang pertama itu, baik, letakkan range frekuensi pada posisi 100 Hz. Kemudian kita nyalakan, kemudian atur tegangan outputnya terbaca VPP. Nah, kita atur dulu di AFG-nya ini masih 100 mV puncak-puncak. Nah, kita naikkan ke 4 volt VPP, 4 VPP. Ini amplitudo, ini kita naikkan aja. Wah, lama ini. Kita geser, langsung satuannya kita naikkan. Nah, VPP. 4 VPP ini titiknya koma ini, 4, sekian VPP ini. Kemudian frekuensinya, untuk mengatur tegangan tadi kita klik yang amplitudo atau AMP. Kemudian untuk yang frekuensinya kita klik yang frekuensi, di frekuensi tadi berapa? 100 Hz. Berarti kita setting untuk satuannya. Nah, sampai klip-klip, nah kita turunkan ke Hz. Nah, ini 100 mHz. Nah, 100 Hz sudah. Kemudian untuk tipe gelombangnya kita pilih yang sinus. Oke, sudah. Ini pengaturan di AFG-nya, Audio Function Generator. Kita mengatur jenis gelombangnya, kemudian amplitudonya tadi 4 VPP, kemudian frekuensinya di 100 Hz. Kemudian kita jalankan simulasi. The circuit has no power source, unable to determine the simulation time step automatically. Okay. Ini ke yang bawah. Kita start simulasi. Ya, berarti nyambung yang bawah. Kita sambungkan yang terminal bawah ini. Baik, sudah. Ini kita, karena kita ingin membaca frekuensi, kita langsung ini aja. Kita rubah lagi biar ini ke tengah lagi. Atau kita bisa geser biar ke tengah gitu. Atau kita langsung klik yang auto set ini. Biar dikalibrasi ulang. Nah, seperti ini. Kalau seperti ini kita membacanya adalah yang garis horizontalnya atau garis yang mendatar untuk membaca frekuensinya. Untuk garis yang vertikal tadi kita gunakan membaca tegangannya. Karena yang tabel berikutnya ini
adalah membaca frekuensi mulai dari 100 Hz, 750 Hz, dan seterusnya. Kita nanti atur di bagian time per diff-nya atau istilahnya kecepatan gelombangnya ini. Seperti ini kita membacanya yaitu periodenya. Misalnya dari kita membaca periode 1 gelombangnya. Ini kita klik stop dulu biar berhenti gitu bisa. Nah, kita bisa geser-geser. Kita baca dari awal gelombang itu naik dari titik ground ini, berarti dari sini. Kemudian kita baca sampai 1 gelombang. 1 gelombang kan 1 puncak dan 1 lembah. Berarti dari sini sampai sini itu adalah periodenya. Sehingga untuk membaca periode atau frekuensi dari CRO, hasil pembacaan frekuensi. Yang pertama kita baca dulu periodenya, T-nya adalah, ini sudah pas ini, 1, 2, berarti 2 divisi. Nah, kemudian untuk time per diff-nya ada di 5 milisecond. Ya, 5 milisecond ini. Yang M ini, 5 milisecond. Time per diff sama dengan 5 milisecond. Ini kecil aja waktu, time per diff-nya 5 milisecond. Kemudian kita baca periodenya itu, periode gelombangnya itu, T sama dengan pembacaan 2 divisi kali dengan 5 milisecond. 5 milisecond sama dengan 10 milisecond. Berarti periode gelombangnya itu, gelombangnya ini yang kita baca, periodenya adalah 1 milisecond. Kemudian kita hitung frekuensinya, F sama dengan 1 dibagi T. 1 dibagi 10 milisecond. Atau kita bisa tuliskan 1 dibagi 10 kali 10 pangkat berapa? Min 3. Kan milisecond, kan seharusnya satuannya kan second kan, satuan standar SI-nya. Nah, sehingga ini bisa kita tarik ke atas sama dengan 10 pangkat 3 dibagi dengan 10. Berapa? 1000 dibagi 10 sama dengan 100 Hz. Nah, seperti ini untuk pembacaan frekuensinya. Sehingga nanti kita bisa isikan di tabelnya ini. Time per diff-nya berapa tadi? 2 kan? Time per diff-nya 5 milisecond. Nah, time per diff-nya 5 milisecond. Kemudian panjang gelombangnya, kita tadi ambil sampel 1 gelombang, 1 puncak dan 1 lembah sebesar 2 divisi. Langsung tulisannya saja 2 divisi. Kemudian besar frekuensinya yang ini sudah kita hitung, yaitu 100 Hz. Langsung isikan saja 100 Hz. Kemudian selisihnya berapa. Kemudian kita hitung untuk yang sampel frekuensi berikutnya di 750 Hz. Dan ini kita naikkan frekuensinya, ini frekuensi. Kemudian kita naikkan ke 750. Kita putar saja ini knopnya sampai 750. Nah, sudah 750 Hz. Kemudian ini kita run lagi, karena ini kita stop. Nah, kita run lagi. Nah, seperti ini. Kalau seperti ini kan kita kesulitan membacanya, sehingga kita bisa atur untuk pembacaan time per diff-nya, sehingga bisa mudah pembacaannya. Ini kita besarkan atau kita kecilkan, nah silahkan. Nah, kalau seperti ini kan bisa ini. Kemudian kita stop. Nah, biar pembacaannya lebih mudah. Kemudian kita paskan dari mulai awal gelombang naik, kita paskan dengan awal mulai perhitungan divisi yang horizontalnya. Ini kita geser saja. Nah, dari sini, ini
Dan nanti kita hitung dari sini, satu puncak ke satu lembah. 1, 2, 2,123, berarti 2,75 divisi. Berarti untuk panjang gelombangnya, panjang gelombang sama dengan 2,75 divisi. Kemudian periodenya T sama dengan ini panjang gelombang 2,75 kali time per div-nya berapa? 500 mikrosecond. 500 mikrosecond sama dengan berapa ini? 2,75 kali 500. 2,75 kali 500. 1,375. 1,375 mikrosecond. Kemudian untuk pembacaan frekuensinya, frekuensi sama dengan 1 per T atau 1 dibagi 1,375. Berapa? 1,375 mikrosecond atau kita bisa ya mikrosecond. Ini kita tuliskan 1 dibagi 1,375 kali 10 pangkat negatif 6, ya kan? Dari mikro ke second kan min 6, mikro ke mili 1000, kemudian mikro ke second ya min 6. Ini bisa kita naikkan sehingga 10 pangkat 6 dibagi 1,375. Nah, berapa ini kita hitung? 10 pangkat 6 1 2 3 4 5 6. Nah, seperti ini kan. Kita bagi 1,375. 727 Hz. Nah, seperti ini. Tadi kita setting di AFG-nya itu 750, hasil pembacaannya 727. Ya mungkin kurang teliti mungkin untuk yang horizontalnya ini kurang, berarti lebih dari ini 1,375. Seperti itu untuk pembacaan frekuensinya. Silahkan nanti dicoba sendiri untuk yang 8 kHz dan 125 kHz. Jadi yang pertama kita baca dulu panjang gelombangnya, satu puncak, satu lembah. Kemudian kita ubah ke periode gelombangnya itu berapa detik. Kemudian kita baru bisa menghitung frekuensinya. Seperti itu. Kemudian kalau kita naikkan ke kHz, ini 8 kHz. Kita langsung ke ini saja, frekuensi, kemudian kita yang satuannya aja kita langsung naikkan. Nah, 8 kHz. Amplitudenya tetap sama 4 VPP. Nah, seperti ini kita rubah time per div-nya biar bisa terbaca gelombangnya. Nah, seperti ini. Ini berapa panjang gelombangnya, ini kita stop biar. Nah, seperti ini kita baca ini dari puncak, dari awal naik, gelombang naik, kemudian sampai akhir gelombang berhenti. Satu gelombang saja, satu puncak, satu lembah. Kemudian kita kalikan time per div-nya berapa, kemudian kita bisa hitung frekuensinya berapa. Seperti itu untuk pembacaan frekuensi menggunakan CRO. Kemudian tugas dan pertanyaan, saya kira ini mudah. Baik. Seperti itu untuk realisasi live sheet yang keempat, yaitu penggunaan CRO dan AFG. Silahkan nanti direalisasikan. Jika ada pertanyaan, diskusi, atau konfirmasi, silahkan bisa disampaikan secara tertulis melalui grup WhatsApp.
Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.